Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ada satu fenomena yang sangat disayangkan, yaitu adanya orang yang telah berhijrah, bahkan dia sudah sempat semangat dalam belajar ilmu agama dan mengamalkannya, tapi kemudian dia futur sampai menjadi gugur. Kalau sekedar futur saja kemudian dia kembali lagi, maka itu masih mending. Akan tetapi tidak sedikit orang yang kemudian gugur, yaitu kembali lagi kepada kehidupan sebelumnya, yaitu sebelum dia berhijrah. Maka jemaah sekalian ketahuilah, sebab utama kegagalan dalam berhijrah itu adalah lemahnya tauhid atau kurangnya mendalami ilmu tentang tauhid, sehingga tidak memahami tauhid dengan baik, tidak kuat akidah dan keimanannya terhadap tauhid, dan tidak bersih dari kotoran-kotoran yang mencemari tauhid, apakah kesyirikan atau kekufuran. Karena jemaah sekalian, tauhid itu adalah sebab utama untuk menggapai istiqamah. Sebab tauhid adalah kunci utama meraih pertolongan Allah. Kita tentu memahami, kita tidak akan bisa istiqamah di atas jalan kebenaran kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah, agar kita istiqamah di jalan Allah, agar kita senantiasa ditolong oleh Allah, kunci utamanya adalah kuatkan tauhid, luruskan dan bersihkan tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dalam keadaan yang sangat berbahaya. Beliau dijebak oleh seorang wanita untuk melakukan hubungan terlarang. Wanita itu adalah wanita yang sangat cantik, dan dia dengan terang-terangan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan hubungan terlarang itu. Dan dia menjebak Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah ruangan yang pintunya, jendelanya sudah dia tutup semuanya, sehingga tersisa mereka berdua dalam ruangan itu. Sampai Allah mengatakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sungguh, wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf. Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk melakukan hubungan terlarang itu. Kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabb-nya, kalaulah Allah tidak menolong beliau, maka Nabi Yusuf alaihissalam pun selamat. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun selamat dari perbuatan dosa yang sangat besar itu. Lalu Allah menjelaskan kepada kita sebab utama beliau diselamatkan, ditolong oleh Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian itu karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yaitu hamba yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata dan hanya karena Allah, serta dia menjauhi dosa syirik besar maupun syirik kecil. Bahkan jemaah sekalian, iblis pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang memiliki tauhid, yang tauhidnya kokoh, yang bersih dari kesyirikan. Sampai iblis bersumpah, Allah sebutkan,
Sumpah iblis, qala fabi'izzatika la'ghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka dari itu jemaah sekalian, kami menasihatkan kepada para pemuda dan pemudi yang telah berhijrah untuk fokus mempelajari tauhid. Itu yang diprioritaskan, itu yang dinomorsatukan. Dan harus belajar yang jelas dari seorang guru yang jelas, yang bermanhaj ahli sunnati wal jamaah, yang memahami tauhid dengan benar sesuai pemahaman yang benar, dan dengan kurikulum yang rapi. Contoh jemaah sekalian, mulailah dari mempelajari kitab Thalathatul Usul. Pelajari dari awal sampai akhir, dikuasai. Kalau perlu dihafalkan, itu lebih bagus lagi. Kemudian setelah itu bisa meningkat ke kitab Al-Qawaidul Arba. Thalathatul Usul artinya 3 prinsip utama, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabinya Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam. Dan dalam kitab ini ada rincian-rincian untuk meluruskan tauhid kita. Kemudian kita tingkatkan lagi kepada kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah untuk mengenal tauhid dan mengetahui kesyirikan. Kemudian kita tingkatkan lagi setelah selesai, kita belajar kitab tauhid. Kita usahakan untuk menamatkan kitab tauhid, belajar dari awal sampai akhir dengan pemahaman yang benar. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menghafalkan dalil-dalilnya, maka ilmu itu akan lebih kokoh di hati kita. Setelah itu kita belajar kitab Kashfus Syubhat untuk lebih memahami syubhat-syubhat orang-orang yang mempersekutukan Allah. Setelah itu kita pelajari kitab Nawaqidul Islam, dan seterusnya. Ini sedikit bagaimana agar kita belajar tauhid dengan kurikulum yang baik, agar kita mendapatkan pemahaman yang benar, dan agar bersih tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Karena inilah kunci utama agar kita bisa istiqamah. Semoga memberi manfaat kepada kami dan kepada seluruh kaum muslimin. Wabillahi taufiq.